tapi ternyata berpengaruh pada warna dari degannya. Iya, nggak salah lagi, ini namanya adalah rujak, dan kemudian juga ada pandannya. Jadi ini aromanya bisa dikaitkan dengan kata legan atau lego atau legowo, yang artinya ini dari jambu merah pemirsa, karena kandungan vitamin C pada buah jambu itu juga tinggi ya. Dan dipadu dengan cara masaknya itu menggunakan, di samping itu ada kandungan vitamin C dan vitamin A di dalam mentimun ini. Selain dia kandungan airnya tinggi, itu juga menyegarkan, apalagi minuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Widya di Reco Buntung Channel di program Dolan dan Kulineran. Nah, saya kali ini tidak mengajak Anda dolan pemirsa karena saat ini masih bulan Ramadan ya. Kita stop dulu dolan-dolannya dan juga kulinerannya, tetapi kulinerannya kita simpan untuk berbuka puasa nanti ya. Ya, baik pemirsa, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga semuanya sehat, lancar ibadahnya, ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lainnya, yang tentu memiliki pahala yang berlipat-lipat jika dilakukan di bulan Ramadan ini. Betul kan ya pemirsa ya? Baik, kesempatan kali ini sebelum saya ajak Anda untuk kita, tapi tidak icip-icip ya pemirsa ya karena kita masih berpuasa. Dan kesempatan kali ini ada 3 minuman yang sudah saya hadirkan untuk pemirsa. Dan minuman ini biasanya memang khas disajikan di bulan Ramadan ya. Nah, ada 3 minuman yang mungkin kalau pemirsa melihatnya sudah tahu, oh ini namanya itu, ini apa-apa gitu ya, sudah pada hafal barangkali. Tapi kalau belum ada yang belum hafal atau belum tahu tentang minuman ini, barangkali ini juga akan menginspirasi pemirsa untuk membuatnya. Karena rekomen sekali ya pemirsa ya, bahwa minuman ini sebagai minuman pembuka puasa itu memiliki rasa dan kesegaran yang tersendiri tentu, apalagi kalau sudah haus banget gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, Widya mohon kepada pemirsa semuanya, yang pasti terima kasih sudah mersani atau menonton program Reco Buntung Channel di Dolan dan Kulineran ya. Dan juga jangan lupa like, komen, juga subscribe ya pemirsa ya. Dan boleh juga untuk di-share kepada rekan-rekan pemirsa ya, agar kami lebih bersemangat lagi untuk menyajikan konten-konten terkait kali ini minuman ataupun makanan pembuka puasa di bulan Ramadan. Ya pemirsa, kita akan bahas satu persatu minuman yang sudah tersedia di depan saya ya. Kita mulai dari yang coklat ini. Nah pemirsa pasti sudah bisa menebak coklatnya dari apa ya. Iya benar, dari gula Jawa. Tetapi ini tadi saya berharap coklatnya itu akan lebih bagus gitu ya. Makanya saya campur dengan gula aren. Tapi ternyata berpengaruh pada warna dari degannya. Iya, nggak salah lagi, ini namanya adalah rujak degan. Kenapa rujak degan bukan es kelapa muda gitu ya? Karena proses pemasakannya itu atau proses penyajiannya berbeda. Kalau es degan atau es kelapa muda biasanya tidak melalui proses pemasakan, hanya diserut ya, kemudian disajikan bersama airnya, kemudian dikasih sirup atau mungkin gula putih atau gula pasir, kemudian dikasih es atau mungkin dikasih sirup koko pandan biasanya gitu ya pemirsa ya. Tetapi ini dikasih nama rujak degan karena melalui proses pemasakan, yaitu direbus. Jadi kita merebusnya itu menggunakan
air komponennya ya, air, kemudian gula, kita kasih sedikit garam untuk penyeimbang ya. Kemudian juga ini tadi saya kasih jahe, jadi ada anget-angetnya gitu pemirsa. Dan kalau saya pribadi itu memang enaknya itu kalau disajikan hangat-hangat ya, kalau rujak degan itu. Dan kemudian juga ada pandannya, jadi ini aromanya juga ada aroma pandan ya pemirsa, dan yang khas itu adalah aroma gula arennya ini. Rujak degan dalam tradisi adat istiadat Jawa itu ada beberapa upacara yang menggunakan rujak degan ya. Jadi karena degan itu bisa dikaitkan dengan kata legan atau lego atau legowo, yang artinya kalau orang itu selalu perasaan hatinya legowo atau lego gitu ya, jadi menjalankan segala sesuatunya itu akan lebih enak, lebih enteng barangkali ya, dan lebih dimudahkan. Nah, itulah kenapa disebut rujak degan ya. Nah, kemudian kita beralih ke minuman berikutnya. Ini dari jambu merah pemirsa ya. Kalau orang Jawa nggak tahu mungkin selain di Jawa juga ada ya yang namanya stop. Jadi stop tulisannya memang SETUP gitu ya. Kadang ada anak-anak muda itu yang mengira itu bacanya itu set up gitu ya. Padahal maksudnya namanya stop. Nah, stop ini menjadi minuman tradisional Jawa juga ya, yang konon sangat disukai sekali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Itu menyukai sekali minuman stop ini. Nah, minuman stop jambu itu tentu saja karena kandungan vitamin C pada buah jambu itu juga tinggi ya, dan dipadu dengan cara masaknya itu menggunakan cengkeh atau cengkeh ya. Ada juga dicampur juga dengan serai atau batang serai. Kemudian ada juga yang suka dikasih kayu manis. Itu akan menjadi satu sajian minuman yang seger banget ya pemirsa ya. Baik itu disajikan dalam kondisi yang panas-panas ataupun mungkin dikasih es batu. Dan untuk gulanya sendiri, untuk minuman stop ini yaitu menggunakan gula pasir atau gula putih. Nah, ini juga menjadi kalau di Jogja itu di masjid-masjid ada yang takjilnya itu dengan stop ini. Jadi biasanya dikemas dalam plastik gitu ya. Dikemas dalam plastik, kemudian dijadikan satu wadah dengan takjil lainnya yang mungkin berupa makanan kecil atau mungkin juga segono gitu ya kalau dalam istilah Jawa itu. Segono itu ya rangkaian nasi yang ada lauk pauknya, kemudian dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Cara membungkusnya itu dipenak ya kalau zaman dulu, jadi bukan yang disemati lidi gitu, tetapi lembaran daun pisang, kemudian nasi dan lauk pauk, kemudian ditutup dengan daun pisang, kemudian baru dilipat ujung-ujungnya, kemudian ditekuk ke bawah. Nah, itu namanya dipenak ya pemirsa ya. Memang khasanah Jawa itu bermacam-macam sekali, dan kalau dipenak segala macam itu di Indonesia kan kayaknya nggak ada ya pemirsa ya. Nah, itulah cerita sedikit tentang yang melatar belakangi tentang stop ini atau minuman jambu. Nah, kemudian yang terakhir adalah es mentimun ya pemirsa. Kalau es mentimun itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan masalah tradisi atau budaya gitu ya, tetapi nggak tahu kalau di luar Jawa atau di luar Jogja khususnya. Hanya saja di bulan Ramadan itu biasanya juga banyak orang membuat es mentimun, atau mungkin dengan es blewah ya, atau mungkin juga dengan es semangka ya, yang buah-buahan yang semacam itu. Dimana kita tahu bahwa mentimun ini banyak sekali mengandung air,
Di samping itu ada kandungan vitamin C dan vitamin A di dalam mentimun ini. Selain dia kandungan airnya tinggi, itu juga menyegarkan. Apalagi minuman es mentimun itu biasanya dengan diberi kucuran air jeruk nipis ya, air jeruk nipis, kemudian diberi gula, diberi mentimun, dan diberi es batu. Ini kebetulan es batunya sudah mencair pemirsa ya. Nah, kalau menjadi minuman pembuka sebagai pembuka puasa, wah pasti akan seger banget ya pemirsa ya. Nah pemirsa, itulah 3 minuman yang hari ini saya hadirkan untuk pemirsa di Reco Buntung Channel di program Dolan dan Kulineran. So jangan lupa ya pemirsa untuk bantu kami like, komen, subscribe, dan juga share ya pemirsa ya, biar kami lebih bersemangat lagi menghadirkan konten-konten terkait dengan makanan ataupun minuman ya. Dan yang pasti terima kasih sudah mirsani Reco Buntung Channel. Terima kasih sudah menonton program Reco Buntung Channel di YouTube kali ini. Saya Widya mohon pamit untuk ketemu lagi di lain kesempatan, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bareng.